Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang nikmatnya tidak pernah libur, yang nikmatnya tidak pernah tidur. Di samping juga kita diberikan nikmat oleh Allah, kita juga harus menata diri kita. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya hidup kita mencapai derajat ketenangan dan derajat kebahagiaan. Apa itu? Wal kaziminal ghaiza. Kalau kita punya sifat membenci kepada orang lain, dengki, dendam, atau ingin membalas, tahan. Jangan sampai itu ditumpahkan kepada orang lain sehingga dapat memudaratkan orang lain, sehingga dapat merusak lingkungan kita. Tahan saja, tahan amarah itu. Wal kaziminal ghaiza. Kalau kita dapat menahan itu, ya kita tidak merusak orang lain. Tapi ingat, kalau hanya sebatas itu saja, kita dapat merusak organ tubuh kita dapat merusak mental kita. Karena kita tahan dendam itu, tahan dengki itu, tahan benci itu. Yang dirusak apa? Yang dirusak badan kita, yang dirusak pikiran kita, yang rusak kitanya sendiri. Rugi, rasanya rugi. Yang harus dilakukan setelahnya adalah 2. Apa itu? Wal'afina anin nas. Kita maafkan. Tidak hanya sekedar menahan marah, tapi kita lepaskan marah itu dengan apa? Bukan dengan membalas, tapi dengan memaafkan. Maafkan kesalahan orang lain. Maafkan kesalahan orang yang membenci kita. Maafkan kesalahan musuh-musuh kita. Jadi itu. 1 tadi menahan marah, jangan tahan marah. Tapi kalau hanya menahan marah, rugi badan kita, rugi mental kita. Lakukan yang kedua, yaitu memaafkan. Maafkan kesalahan orang. Kalau dia ada salah, ya Allah, maafkan dia, ya Allah. Aku sudah maafkan, ya Allah. Udah gitu. Sehat mental kita, sehat pikiran kita, sehat hati kita. Tapi tidak hanya sebatas itu ternyata. Yang kita harus lakukan setelahnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat kebajikan. Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Balas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Kita punya musuh dahulu, jadikan itu sebagai kawan, jadikan itu sebagai tetangga yang kita cintai. Balas kejelekan mereka dengan kita memberikan hadiah kepada mereka. Hadiah yang sangat kita cintai, kita berikan kepada mereka. Meskipun mereka mengolok-olok kita, meskipun mereka mengejek-ngejek kita, kita balas dengan kebaikan. Bukankah itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ada orang Yahudi menagih hutang kepada Rasulullah, tapi dengan cara yang tidak baik, dengan cara membentak. Tapi Rasulullah balas dengan senyuman, balas dengan kelemah lembutan, lalu Rasul bayar hutangnya. Padahal saat itu Umar bin Khattab hampir saja mengeluarkan pedangnya karena saking marahnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah balas dengan kelemah lembutan, Rasulullah balas dengan senyuman, dan langsung dibayar hutangnya saat itu. Yang menarik adalah dampak setelahnya. Dampak setelah itu orang Yahudi tersebut masuk Islam. Masuk Islam karena kenapa? Masuk Islam karena dia jatuh cinta kepada kelemah lembutan dan tata cara merespon Rasulullah SAW. Respon Rasulullah baik, respon Rasulullah lembut, respon Rasulullah membalas dengan senyuman. Itu yang membuat orang Yahudi tersebut jatuh cinta. Masya Allah. Kalau itu dapat kita lakukan, hidup kita tenang, hidup kita bahagia. Lakukan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.